Kita masuk di Lukas dan kita akan bahas pertama-tama di Lukas pasal yang pertama. Saya ingin mengajak Anda belajar tentang seorang yang bernama Sakaria dan istrinya Elisabeth. Siapa Sakaria? Sakaria adalah seorang imam keturunan Harun, demikian juga Elisabeth keturunan Harun. Dan mereka ini suami istri yang hidupnya dengan penuh kesalehan. Alkitab sendiri menulis seperti ini di dalam ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Berarti ini orang baik, ini orang bisa dipercaya. Ini imam yang sungguh mengasihi oleh Tuhan. Kesalahan mereka sejati, bukan pura-pura. Lalu kemudian Alkitab menulis, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini imam luar biasa, Sakaria ini. Dan kemudian kita akan belajar bagaimana Sakaria akhirnya memiliki anak. Karena Alkitab menulis bahwa istrinya Elisabeth itu mandul. Lagi pula mereka sudah lanjut usia. Sudah lanjut usia plus mandul. Jadi mereka mungkin berpikir selama ini doa-doa mereka tidak mungkin menjadi kenyataan. Karena mereka sudah tua, lanjut usia, dan mandul. Tapi yang menarik adalah ketika satu kali Imam Sakaria sedang bertugas di rumah Allah, kemudian malaikat Tuhan menjumpainya secara langsung. Dan inilah yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Sakaria. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau haruslah menamai dia Yohanes." Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Apa yang didoakan Sakaria? Tentu saja dia berdoa supaya diberkati dengan keturunan. Karena Elisabeth istrinya mandul. Dia berdoa. Dan malaikat Tuhan datang membawa kabar baik kepada Sakaria. Sakaria, doamu telah dikabulkan. Yang dikabulkan seperti apa saja? Malaikat Tuhan mengatakan, akan lahir seorang laki-laki yang luar biasa. Engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita, bergembira. Bahkan banyak orang akan ikut bersukacita. Kenapa? Karena anak ini luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Ayat yang ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum atau anggur minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Yang kedua, ia akan penuh dengan Roh Kudus. Padahal kita tahu hanya orang-orang tertentu di zaman itu yang bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Namun Yohanes ini spesial karena Alkitab menulis ia akan penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian ayat yang ke-16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Artinya kelak anak ini akan menjadi seorang nabi yang membawa banyak orang Israel bertobat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya. Elia adalah seorang nabi yang sangat dihormati di perjanjian lama. Dan Yohanes ini bahkan disamakan, sebab Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Artinya bahwa tanda-tanda ajaib pun akan menyertai pelayanan Yohanes. Tujuan yang paling utama adalah Yohanes datang untuk mendahului Tuhan Yesus, membuka jalan, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, menyiapkan jalan bagi kehadiran Mesias. Sungguh ini adalah sesuatu berkat yang harusnya disyukuri. Saya membayangkan seandainya Sakaria mendengar kata doamu dikabulkan, harusnya dia berkata terima kasih Tuhan. Harusnya dia berkata amin. Harusnya dia bersukacita. Namun inilah respon Sakaria. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya.
Jawaban ini seolah-olah mengcounter apa yang dia doakan selama ini. Selama ini dia minta keturunan, begitu Tuhan menjawab doanya, memberikan keturunan kepada dia, seorang anak yang bahkan sangat luar biasa, rencana Tuhan yang sangat besar di dalam hidupnya, mendapat berkat yang sedemikian besar, bukannya bersyukur dan berterima kasih, malah Zakaria berkata, aku ini sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya, bagaimana hal itu akan terjadi? Ayat yang ke-19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ini kabar baik, ini kabar sukacita. Kenapa justru diresponi dengan negatif? Kenapa diresponi dengan nada pesimis? Ayat berikutnya berkata, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dia sendiri minta, begitu dijawab dia tidak percaya dengan apa yang dia minta. Selama ini dia gumulkan, selama ini dia perjuangkan. Begitu hari hanya tiba, dia sendiri menolak dari apa yang selama ini dia perjuangkan. Menolak dengan apa? Menolak dengan ketidakpercayaannya. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Kadang-kala dalam hidup kita juga punya pengalaman seperti Zakaria ini. Bahkan kerap kali hal yang seperti ini terjadi di dalam hidup kita. Kita mendoakan satu hal, kita memperjuangkan, kita mempergumulkannya di dalam doa. Namun begitu hal itu dinyatakan Tuhan bagi kita, Tuhan menyatakan mujizat bagi kita, tapi malah kita tidak percaya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Situasiku seperti ini, kondisiku seperti ini, kesehatanku seperti ini, pekerjaanku seperti ini, rumah tangga keluargaku seperti ini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal sebelumnya kita minta kepada Tuhan, giliran Tuhan jawab, kita malah tidak percaya. Jangan sampai hal yang seperti itu terjadi kepada kita. Zakaria harus menerima hukuman dari Tuhan. Hukumannya menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Selama 9 bulan, Zakaria tidak bisa maksimal dalam melayani, tidak bisa maksimal dalam berkomunikasi, tidak bisa maksimal dalam menyampaikan pesan karena menjadi bisu. Seandainya Zakaria percaya, seandainya Zakaria meresponi dengan ucapan syukur, tentu hal itu tidak perlu terjadi. Hari ini belajarlah apa yang Anda doakan, yakini, oh saudara akan menerimanya. Percayalah apa yang saudara harapkan, kalau waktu Tuhan tiba dan dikenakan secara sempurna dalam hidup kita, terimalah dengan penuh rasa syukur. Jangan kita menolak berkat dari apa yang selama ini kita doakan karena ketidakpercayaan kita. Tuhan memberkati.